Shalom Bapak Ibu, apa kabar? Kiranya kita senantiasa diberikan sukacita dan perlindungan di dalam Tuhan di saat kita boleh terus berpegang dan mau menelaah dan juga memegang firman-Nya. Bapak Ibu, pagi ini kita akan sama-sama merenungkan sebuah topik tentang keseimbangan orang Kristen. Nah, ini diambil dari Yohanes 8 ayat yang ke-7b sampai dengan 11. Ia pun bangkit berdiri lalu berkata kepada mereka, "Barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu." Lalu ia membungkuk pula dan menulis di tanah. Tetapi setelah mereka mendengar perkataan itu, pergilah mereka seorang demi seorang mulai dari yang tertua. Akhirnya tinggallah Yesus seorang diri dengan perempuan itu yang tetap di tempatnya. Lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, "Hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau?" Jawabnya, "Tidak ada Tuhan." Lalu kata Yesus, "Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang." Mari kita berdoa. Ya Allahku, saat ini kami mau merenungkan firman-Mu. Pakailah setiap kami, ujilah setiap hati kami, sehingga kami boleh dimurnikan dan terus kami diperbarui akan firman-Mu yang hidup. Demi nama-Mu kami berdoa. Amin. Nah Bapak Ibu, sebagai orang Kristen, kita ini kan dipanggil untuk mengasihi sesama kita. Mengasihi itu berarti kita juga menyatakan kebenaran kepada mereka. Kita tidak serta-merta hanya menyampaikan kebenaran tanpa disertai dengan kasih. Tindakan kita tidak bisa dibilang sebagai menyatakan kebenaran karena tidak ada kasihnya. Tindakan kita pun juga tidak dikatakan sebagai orang yang mengasihi karena kita tidak menyatakan kebenaran yang sepatutnya kepada mereka. Nah, seharusnya keseimbangan kehidupan kita ini didasarkan juga dengan dua hal ini Bapak Ibu. Nah, sebagian orang Kristen itu terjatuh kepada dua hal yang ekstrim. Yang pertama, terlalu mengasihi Bapak Ibu. Jadi, enggak apa-apa kalau orang itu melakukan kesalahan, enggak apa-apa lah, jingjai. Kita menutup mata terhadap kesalahan mereka, terus mengasihi mereka dengan harapan mereka pula juga baik kepada kita dan mau melayani hal-hal apa yang kita berikan kepada mereka. Kita terus mengasihi. Ekstrim yang kedua, dengan kesalahan yang mereka lakukan, kita langsung menyatakan kebenaran. Tetapi kita menegurnya secara salah. Kita langsung to the point, mengatakan perkataan yang pedas, tidak melihat situasi, kondisi, dan latar belakang kehidupan mereka. Nah, seringkali kita terjatuh dengan dua hal ekstrem ini Bapak Ibu. Nah, tapi Bapak Ibu, Yesus itu tidak mau seperti dua hal ekstrem ini. Yesus itu nggak mau kalau kita ini mengasihi seseorang tanpa menyatakan kebenaran, ataupun kita menyatakan kebenaran tanpa mengasihi mereka. Yesus ingin kita ini balance antara mengasihi dengan menyatakan kebenaran. Yesus pun juga melakukan hal ini kan ya. Bahkan dia ketika orang Farisi membawa perempuan yang berzina ini loh Yesus, apa yang harus dilakukan, apa yang harus dihakimi, apa yang harus ditindaklanjutin karena kesalahan dari perempuan berzina ini. Yesus tetap menunjukkan kasih kepada perempuan ini. Bahkan Yesus menerima perempuan ini Bapak Ibu sekalipun dia telah berzina. Tetapi kita melihat Bapak Ibu, di saat yang sama Yesus itu juga menyatakan kepada perempuan ini suatu kebenaran. Justru dengan kasih yang Tuhan Yesus berikan, Yesus ini ingin mendorong perempuan ini untuk tidak melakukan dosa perzinahan lagi kan ya. Kerennya Yesus kita memberikan keseimbangan di antara mengasihi dan juga menyatakan kebenaran. Nah, makanya Bapak Ibu, kalau kita mau merefleksikan pertanyaan kepada diri kita sendiri, kita merenungkan apakah kita ini sudah menjadi orang Kristen yang memberikan kasih disertai dengan sikap yang menyatakan kebenaran, dan apakah kita juga sudah menyatakan kebenaran yang didorong dengan kasih kepada sesama. Saya percaya Bapak Ibu bahwa keseimbangan antara mengasihi dengan menyatakan kebenaran itu
bukanlah sesuatu hal yang mudah. Karena seringkali yang saya hadapin secara Bapak Ibu ya, apalagi saya ini sebagai seorang yang di public figure yang juga berkhotbah, belum tentu Bapak Ibu mau mendengarkan perkataan saya sebagai anak muda, ya kan? Kebanyakan dari kita, setiap kita ini ingin dinasehati oleh orang yang lebih senior, oleh orang yang lebih tua dibanding kita, lebih berpengalaman secara kehidupan. Bukan anak muda seperti saya, tetapi Bapak Ibu, Yesus memakai siapapun. Yesus bisa menyatakan banyak hal hikmatnya kepada orang ataupun kepada hal-hal yang kita yakini bahwa itu yang kita remehkan, tetapi ternyata Tuhan Yesus juga mau menyatakan hikmatnya bagi kita Bapak Ibu. Saya pun juga belajar bahwa terkadang menasehati rekan yang seumuran atau beda-beda tipis itu pun juga sulit-sulit gampang Bapak Ibu ya. Di samping juga dengan usia yang menjadi hambatan, kita pun juga belajar bahwa Tuhan pun ingin menyatakan kasih dan kebenaran kepada mereka yang seusia pun. Kita bisa belajar dari hikmat. Kita bisa belajar dari tuntunan yang mau Tuhan berikan kepada setiap kita. Kuncinya Bapak Ibu, apakah kita memiliki kepekaan, memiliki keseimbangan di dalam hal itu, sehingga kita ini boleh terus-menerus belajar, membalanskan, menyeimbangkan kehidupan kita, menyatakan kasih dengan kebenaran, sehingga ketika kita menegur rekan yang bahkan seumuran dengan kita pun, kita di sana juga ingin memberikan kasih kepada mereka. Sehingga apa yang kita nyatakan ini tidak berlalu dengan sia-sia, tetapi Tuhan yang membantu kita untuk kita bisa melakukannya dengan penuh kasih dan juga kebenaran. Kiranya kita semua belajar dari Kristus bersikap kepada perempuan berzina. Tuhan Yesus menolong setiap kita Bapak Ibu. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa, terima kasih untuk firman-Mu yang meneguhkan kami. Terima kasih untuk firman-Mu yang senantiasa menyadarkan kami. Untuk kami ini diberikan kerendahan hati, diberikan hikmat, diberikan kepekaan untuk senantiasa terus memperbarui hidup kami, mendengar apa yang hendak Tuhan sampaikan kepada kami, dan kami bisa mengelolanya dengan baik dan merubah hidup kami ini semakin serupa dengan Engkau. Tuhan pakai kami, Tuhan tolong kami, Tuhan topang kami, untuk kami bisa memberikan yang terbaik di dalam versi yang Tuhan kehendaki. Kami pun juga berdoa kiranya Tuhan melindungi kami sepanjang hari ini dengan kasih setia Tuhan, dengan penyertaan Tuhan, dengan sukacita Tuhan, dengan harapan yang Tuhan berikan bagi kami, sehingga kami ini ya Tuhan tidak kehilangan asa, kami tidak menjadi orang yang lelah, tetapi kami bisa semakin diberikan dorongan, semangat, motivasi oleh firman-Mu yang menghidupkan kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih. Kami berdoa dan bersyukur di dalam nama-Mu. Amin. Tuhan Yesus memberkati setiap kita Bapak Ibu. Sampai jumpa.